tentu yang pertama mengapresiasi karena dari arah kebijakan Bapak Presiden tadi, pembangunan Tanah Mori di Labuan Bajo untuk persiapan ASEAN Summit, dan memang kemarin kalau mau dilihat Pak, COVID boleh melanda tapi di NTT cukup gencar pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, jadi tentu pantas dan layak mendapatkan apresiasi. Yang berikut, saya juga mengapresiasi terkait dengan respons dan kebersamaan. Kebetulan sekarang Pak Jarod udah Dirjen Sumber Daya Air ya, itu dulu utusan dari Kementerian PUPR yang bareng bersama saya dan Pak Yoris waktu itu mengurus banjir di NTT setahun yang lalu, dan program-program yang berkaitan dengan perumahan sudah berjalan, saya pikir sudah 90% terrealisasi di sana. Jadi ini terima kasih dari masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk Kementerian PUPR, walaupun kami dari NTT di DPR tidak ada satupun yang di Komisi 5 Pak, walaupun itu tapi perhatian luar biasa. Yang berikut saya ingin meminta data berkaitan dengan tadi bendungan, embung, dan program-program prioritas yang akan dilaksanakan di tahun 2022 itu kira-kira pelaksanaannya di tempat mana saja, biar kami bisa tahu apakah di daerah kami masuk atau tidak. Mungkin data itu saya minta Pak Wamen bisa dibuka. Yang berikut, saya tidak melihat ada Sarhunta, mungkin tidak dimunculkan atau seperti apa. Apakah sudah berakhir program sarana hunian pariwisata? Karena menurut saya itu adalah satu kesatuan dalam kerangka meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pariwisata. Mungkin Sarhunta kebetulan kami di NTT masuk juga dalam salah satu KSPN dari 5 KSPN yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kira-kira Sarhunta tahun 2022 seperti apa? Yang berikut berkaitan dengan pengendali banjir. Saya secara teknis tentu kurang terlalu memahami ini, kira-kira dalam konteksnya seperti apa. Apakah memungkinkan di wilayah tertentu yang keseringan banjir untuk pembenahan drainase atau selokan seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan. Kalaupun memang seperti itu, wilayahnya tadi mungkin bisa ditunjukkan yang 160 km di seluruh Indonesia itu di wilayah mana. Yang berikut soal bendungan, saya ingin bertanya, di NTT itu kan tadi ada 2 bendungan baru, saya tidak tahu itu apakah salah satu yang di NTT atau tidak, karena tadi tidak dimunculkan ya, dari 37 bendungan yang akan dilakukan di tahun 2022. Itu bendungan Waduk Lampo ya. Saya tidak tahu, hari ini kan boleh saya katakan konflik pemberitaan yang terjadi di masyarakat kan masih terjadi. Saya butuh penjelasan yang detail dari Kementerian PUPR, kira-kira sudah sampai di mana tahapannya, apakah 2022 ini jadi di groundbreaking misalnya, ataupun seperti apa, saya butuh penjelasan. Yang berikut berkaitan dengan PLBN. Saya lihat ada 8 PLBN terpadu. Ini mungkin usul saya, kalau bisa disinergiskan dengan Impres nomor 1 tahun 2021 Pak Jokowi terkait dengan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan darat, khususnya SKO, Mota Ain di NTT, kebetulan di Mota Ain ya, dan juga di Entikong di Kalimantan Barat. Apakah PLBN ini, karena saya melihat PLBN belum mampu, hanya menunjukkan kemegahan tapi belum mampu menggairahkan ekonomi. Mungkin apa ya, maksud saya desain PLBN itu tidak hanya sekedar bangunan administratif, tapi bagaimana ada pasar bersama misalnya, atau ada konsep itu yang sudah disiapkan oleh kementerian. Karena bagi saya, kalau hanya untuk menunjukkan kemewahan kita di hadapan tetangga kita, sementara realitasnya masyarakat perbatasan begitu susah, saya pikir sementara Pak Jokowi sudah mengeluarkan Impres 1 tahun 2021 terkait dengan pengembangan ekonomi kawasan perbatasan. Dari Gedung DPD RI, kontributor Fred melaporkan.